Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammadun ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Merenungi antara anugerah dan musibah. Kenikmatan itu anugerah. Tapi berupa apa? Jika direnungi, kenikmatan itu bukan kasur yang empuk, tapi tidur yang nyenyak. Bukan rumah mewah, tapi kenyamanan hati di dalamnya. Bukan dapat uang lebih, tapi rasa syukur yang berkecukupan. Maka, lihat pula dari sisi yang sama kepada musibah. Musibah itu bukan kemiskinan, tapi hidup tanpa iman. Bukan kehilangan harta benda, tapi kehilangan kehormatan. Bukan sedih dalam kesakitan, tapi bangga dalam kemaksiatan. Dengan demikian, anugerah itu tidak senantiasa dimaknai berupa sesuatu yang nikmat, nyaman, mewah, dan indah. Begitu pula musibah tidak senantiasa dimaknai berupa sesuatu yang sedih, kekurangan, sakit, dan air mata. Karena kasur yang empuk, makanan enak yang melimpah, kendaraan yang mewah, yang nyaman, semua bisa menjadi sebuah musibah jika semua kenikmatan itu justru melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kesederhanaan, kekurangan, sakit, dan air mata semua bisa menjadi sebuah anugerah jika semua yang kita alami dan rasakan justru semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Hazim rahimahullahu ta'ala berkata, kullu ni'matin la taqarrabu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanyalah musibah. Jami'ul Ulum wal Hikam jilid 2 halaman 82. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, wa musibati tuqbilu bika 'ala Allahi khairun min ni'matin tunsika dzikrullah. Sebuah musibah yang membuat dirimu menghadap kepada Allah itu lebih baik dibandingkan dengan sebuah kenikmatan yang membuat dirimu lupa dari mengingat Allah. Jami'ul Masail jilid 9 halaman 387. Maka suatu anggapan yang keliru apabila cobaan hanya dimaknai sebatas pada hal yang tidak mengenakan saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran telah menegaskan nikmat dan kesenangan duniawi adalah merupakan ujian bagi hambanya. Sebagaimana pula kesengsaraan hidup juga dijadikan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, makna ayat ini yaitu kami menguji kamu, wahai manusia, terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Tafsir Ibnu Katsir
juz 5 halaman 342. Cetakan Darut Thayyibah. Ujian dan cobaan dalam hidup di dunia terkadang berupa kelapangan dan kenikmatan, namun terkadang juga berupa kesempitan dan musibah. Bisa berupa sehat maupun kondisi sakit, bisa berupa kekayaan maupun kemiskinan. Seorang mukmin akan menghadapi ujian dalam dua keadaan, kondisi susah dan kondisi senang. Selanjutnya, bagaimana kita menyikapi kedua ujian itu? Apakah kita diberi nikmat membuat kita semakin lalai? Atau justru ketika diberi musibah, justru kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat menjadi orang beruntung dimanapun posisi kita, baik itu saat diberi berupa nikmat maupun musibah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain ila suratikal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.